Hai Sobat Filmo. Di video kali ini kita bakal jelasin tentang kenapa film horor Indonesia dan film horor Amerika itu berbeda jauh. Apalagi sekarang kan lagi ngetren banget tuh film horor di bioskop. Tapi Sobat Filmo sadar nggak sih kalau film horor Indonesia dan Amerika itu punya nuansa yang beda banget? Kalau dilihat dari film-filmnya, Indonesia lebih berpatok pada mitos-mitos mistis dengan hantu yang penggambarannya tuh gak jauh-jauh dari perempuan bergaun putih atau sosok tinggi hitam besar. Atau kalau bukan hantu, paling yang gak jauh-jauh dari santet, dukun, kejadian di suatu tempat, atau praktek-praktek ilmu hitam. Nah, tapi kalian sadar gak sih kalau Amerika itu punya beragam antagonis ikonik di berbagai film horornya? Bahkan mereka juga kaya secara subgenre, misalnya kayak thriller, monster, atau juga sci-fi yang mereka bisa kemas dalam genre horor. Tapi kenapa ya film horor di Indonesia tuh bisa beda banget gitu sama yang Amerika? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, yuk kita bahas dulu dasarnya. Film horor pasti udah kerasa deket banget sama kita, entah karena sekarang lagi keren banget atau emang kita yang suka sama film horor itu. Nah, tapi Sobat Filmu udah tahu belum sih kenapa dinamain film horor? Jadi kata horor itu berasal dari bahasa Yunani freak yang artinya bergidik. Selama ini horor itu didefinisikan sebagai respon spontan terhadap perangsang visual yang mengejutkan. Film horor merupakan satu-satunya genre fiksi yang secara khusus dibuat untuk menakut-nakutin kita pakai seperangkat motif atau perangkat visual auditory. Jadi emang film horor ini harus menimbulkan rasa takut secara konsisten dan sengaja bagi kita. Ketakutan tadi bisa muncul sebagai respons dari simbol-simbol yang diberikan kesan jahat di film itu dalam bentuk manusia, makhluk abstrak, atau kekuatan supranatural. Pokoknya yang ngebahas tentang mengubah peristiwa yang menyebabkan gangguan dan ketidakstabilan sehingga harus ditentang dan dikalahkan. 4, 9, 10. First clap. Clap. I'm gonna get you now. I can hear you breathing. You took your blindfold off. I win. I was in Christine and Nancy's room. Contohnya bisa film ilmuwan gila seperti film jagal, zombie, manusia aneh, dan cerita hantu. Nah, secara perilaku, film horor bisa menimbulkan sensasi yang aneh di diri kita yang bikin kita refleks menutup mata, merasa kaget, teriak, dan bahkan gemeteran. Sedangkan secara psikofisiologi, yang paling sering terjadi adalah peningkatan denyut jantung, seperti kita tuh lagi deg-degan, dan juga respons galvanik kulit, kayak kita tiba-tiba keringetan waktu nonton film horor. Dan terakhir secara mental, film horor bisa bikin kita ngerasa cemas dan juga ketakutan. Terus, kenapa ya masih banyak orang yang mau nonton film horor meskipun mereka tahu bakal ketakutan? Nah, ternyata ada nih jurnal yang menjelaskan hal ini. Jurnal ini judulnya Why Do You Like Scary Movies? A Review of the Empirical Research on Psychological Response to Horror Films yang ditulis sama G. Neil Martin. Jadi, Martin bilang, alasan orang suka nonton film horor bisa dijelasin pakai teori excitation transfer. Intinya, teori ini ngomong kalau kita bisa enjoy horror gara-gara ada dua hal, suspense, momen-momen tegang waktu ancaman, kayak hantu atau bahaya gitu, yang bakal muncul tapi kita belum tahu kapan atau gimana munculnya. Lalu ada prior, rasa lega pas ancamannya udah muncul, kayak hantunya udah keluar atau pas masalahnya selesai gitu. Simpelnya, kita suka nonton horor karena tegang dulu, ada suspense-nya, ancamannya muncul, akhirnya lega atau prior. Nah, campuran rasa tegang sama lega ini bikin kita nikmatin pengalaman nonton. Akhir-akhir ini kan lagi ngetren banget ya film horor baik hasil produksi negeri kita sendiri maupun luar negeri. Tapi kalian pada sadar gak kalau ada hal-hal yang ngebedain film horor Indonesia sama film horor luar negeri? Nah, perbedaan ini tuh didasarkan sama beberapa hal. Salah satunya adalah representasi budaya.
Representasi budaya adalah gimana makna budaya itu muncul dan terwujud lewat simbol-simbol, bahasa, gambar, atau praktik sehari-hari. Representasi ini tuh penting guys, karena tanpa simbol-simbol itu kita nggak bisa nyampein atau memahami makna budaya. Nah, melalui representasi budaya ini, kita bisa ngeliat gimana ketakutan, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya setiap negara itu dituangin ke dalam sebuah film horor. Hampir semua film yang dibuat itu tuh pasti membawa budaya dari suatu daerah, dan gak terkecuali film horor. Menurut Arianto dalam Asisi 2022, film itu bisa direpresentasikan sebuah kebudayaan dan berfungsi sebagai proses budaya suatu masyarakat yang disajikan dalam bentuk gambar bergerak. Nah, pembuatan film itu dipengaruhi juga oleh latar belakang dari budaya para pembuatnya. Intinya tuh film horor sering banget menggambarkan ketakutan masyarakat suatu daerah yang udah pasti ada kaitannya sama budaya tertentu. Ketakutan ini nggak selalu tentang hantu ya, tapi lebih ke sesuatu yang dianggap mengancam sama masyarakat daerah tersebut. Misalnya di Indonesia ini tuh lebih banyak film horor yang nampilin makhluk gaib atau hantu yang masih ada kaitannya sama tradisi, ritual, atau mitos lokal. Ini tuh juga dibikinnya bukan tanpa pilih-pilih atau tanpa dasar, tapi karena kita biasa lihat sendiri situasinya, kalau nggak sedikit masyarakat Indonesia yang masih percaya sama hal-hal mistis. Tapi mistis itu apa sih? Nah, mistis adalah suatu pengetahuan yang tidak rasional dan bebas dari ketergantungan indera dan rasio. Biasanya datang dari rasa dan juga hati. Contoh sederhananya soal kepercayaan mistis kayak bersiul dapat mengundang makhluk halus, angka 13, tidak boleh membuka payung di dalam rumah, jam 6 sore harus pulang kalau tidak diculik setan. Ya kira-kira kejadian yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah tapi dipercaya dapat terjadi oleh orang-orang. Nah, kepercayaan mistis yang paling umum terjadi di Indonesia itu termasuk kepercayaan pada dukun, benda keramat, santet, larangan, mitos, dan juga ritual. Bahkan jumlah dukun di Indonesia mencapai 49.832 orang dari data Kementerian Kesehatan. Kepercayaan ini yang dapat dibilang dikapitalisasi oleh industri film Indonesia untuk membuat film horor karena mereka tahu pasar Indonesia yang menyukai hal-hal mistis. Nah, itulah yang menyebabkan banyaknya film horor di Indonesia, bahkan bisa 2-3 film horor per bulannya. Kita ambil contoh satu film Indonesia yaitu Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan sepasang suami istri yang berprofesi sebagai guru honorer dari Pulau Jawa yang ditransfer ke Kalimantan. Selama di Kalimantan, mereka tinggal di dusun pedalaman yang masih sangat kental dengan kepercayaan dan ilmu hitam seperti Kuyang. Nah, sampai akhirnya mereka merasakan sendiri tuh gangguan dari Kuyang selama di Kalimantan. Kuyang sendiri merupakan hantu yang melegenda di Kalimantan. Kuyang digambarkan sebagai hantu yang bisa berubah bentuk dan juga terbang. Masyarakat meyakini kalau biasanya Kuyang berwujud sebagai wanita dengan organ dalam, yakni jantung, hati, usus, dan juga ginjal saja yang terlihat tanpa ada tangan dan kaki. Nah, balik lagi ke representasi budaya, pemilihan tema dan latar film ini juga nggak dibuat sembarangan. Nah, Kalimantan dipilih sebagai latar tempat karena dipercayai dari sanalah Kuyang berasal, dan hantu Kuyang dipilih jadi antagonis dari film karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih percaya dan merasa terancam atau ketakutan dengan eksistensinya. Kuyang juga masih populer di kalangan hantu-hantu yang sering diomongin sama masyarakat Indonesia sendiri. Dan hal ini juga sebagai pembuktian kalau dominasi film Indonesia sama kisah mistis dan horor itu juga karena berakar dari mitos dan tradisi lokal. Sebagai pembandingnya, kita ambil satu film Amerika sebagai contoh ya. Get Out misalnya, dari tahun 2017. Film ini menceritakan tentang ketakutan rasisme sistemik atau perbudakan di zaman modern. Seorang tokoh utama yang berkulit hitam datang untuk berkunjung ke keluarga pacarnya yang berkulit putih. Awalnya pertemuannya biasa aja, tapi lama-lama dia merasa ada keanehan dan sesuatu yang mengancam dirinya dari keluarga itu. Rose, he's finding those keys, yeah? I'm looking. Do anything. What the fuck is going on? You know I can't give you the keys, right, babe? Nah,
Sama halnya dengan filmku yang tadi, film Get Out tahun 2017 ini juga diangkat dari concern dan ketakutan masyarakat kulit hitam di Amerika akan isu rasisme yang terbilang cukup sering terjadi meskipun sekarang tuh udah modern. Film ini tuh berhasil mencerminkan ketegangan budaya yang sering terjadi di Amerika. Dalam film ini, ketegangan budaya itu bentuknya adalah perbedaan warna kulit yang seringkali jadi permasalahan oleh beberapa kalangan masyarakat. Film Get Out juga ngasih tahu kita kalau rasisme itu nggak selalu eksplisit melalui term tertentu, tapi rasisme itu juga bisa muncul dalam liberal racism, di mana orang kulit putih itu pura-pura mendukung kesetaraan dengan niat terselubung. Di film ini sendiri, ada beberapa scene yang bisa mencerminkan obsesi masyarakat dengan kontrol atas tubuh dan identitas minoritas. Dari dua contoh film yang kita sebutin, sebenarnya udah kelihatan banget kan perbedaannya gimana? Iya, benar banget. Film horor Indonesia lebih berfokus ke hantu-hantuan karena masih ada banyak masyarakat Indonesia yang takut dan percaya dengan eksistensinya. Jadi masih laku lah di pasaran. Sedangkan kalau film horor Amerika tuh fokusnya ke psikologi manusia dan konflik sosial yang terasa lebih dekat ke mereka. Dan ternyata hal ini juga dipengaruhi sama sejarah dari tiap daerah loh Sobat Filmo. Kalau di Indonesia, produksi film horor bertemakan hantu atau mistis karena banyak faktor. Budaya Indonesia tuh kaya banget sama cerita rakyat, mitos, dan kepercayaan pada dunia gaib. Jadi itu yang buat hantu sering dianggap udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Makanya cerita atau filmnya tuh terkesan lebih relate dan eksis terus di masyarakat. Nah, selain itu, di era awal perfilman Indonesia, cerita mistis lebih dominan karena dianggap bisa mencerminkan budaya lokal. Ditambah lagi, peraturan tentang pensensoran film di zaman dulu kan juga ketat banget tuh. Makanya cerita yang terlalu realistis dan isinya kekerasan susah banget dijadiin film. Padahal ya sebenarnya gak menutup kemungkinan kalau ada banyak banget kejadian kriminal yang membekas dan juga bisa dijadikan film. Misalnya film Pengabdi Setan pada tahun 1980 yang kental banget unsur horor spiritualnya daripada kriminalitasnya. Dan film Kemah Terlarang Kesurupan Massal pada tahun 2024 yang diadaptasi dari kisah kesurupan massal di Jogja tahun 2016 lalu. Di Amerika sendiri, lebih banyak produksi film horor bertemakan serial killer bukan tanpa sebab. Semua karena film horor serial killer itu adalah hasil kombinasi antara budaya sekuler, sejarah kriminal yang pernah terjadi di sana, dan evolusi tren horor di Hollywood. Sobat Filmo, tahu nggak kalau ternyata Amerika Serikat ini memimpin seluruh dunia dalam pembunuh berantai yang terdokumentasi. Sebanyak 3.613 pembunuh berantai pada tahun 2020. Amerika punya banyak kasus serial killer yang dulu mereka tangani, misalnya kasus pembunuhan berantai Ted Bundy dan Gainesville Ripper, yang kemudian menjadi inspirasi pembuatan film The Silence of the Lambs 1991 dan serial Waralaba Scream 1996. Closer, please. Closer. Your daddy's the chief suspect. We cloned his cellular. Evidence is all right there, baby. What if your father snapped? Your mother's anniversary set him off and he went on a murder spree killing Jadi everyone. karena ada kasus-kasus tadi, mereka menganggap kalau serial killer lebih nyata dan terasa horornya karena penonton merasa bisa menjadi korban di dunia nyata. Nah selain itu, kalau masyarakat Indonesia itu percaya dan sukanya sama film horor dengan tema mistis, Amerika malah tidak jarang membuat horor science fiction. Tapi gimana tuh? Sains dicampur sama horor. Ya kita bisa lihat dari contoh film seperti Alien tahun 1979 dan sequel-sequel berikutnya. Dalam film itu nggak ada hantu, nggak ada dukun, nggak ada mistis, tapi tetap ada tuh nuansa horornya. Nah, di film itu, alien yang bernama Xenomorph ini menjadi antagonis utama yang memakan dan memburu para tokoh manusia. Suasana dalam film itu tetap dibuat gelap dan bahkan kita jarang lihat Xenomorph-nya itu muncul di kamera. Dan itu ngebikin adanya suspense sehingga penonton merasa tegang ketika menontonnya. Film tema
drama science fiction yang masih dengan antagonis alien juga ada, kayak Nope tahun 2022, mirip dengan Xenomorph. Alien di film ini tuh juga jadi misteri sehingga bikin penonton itu ngerasa tegang waktu nonton. Kayak gitu deh untuk film Amerika. Secara tema cukup berbanding terbalikan dengan film horor Indonesia. Nah, Sobat Filmo, setelah ngobrol panjang lebar, kelihatan banget ya kalau film horor Indonesia sama Amerika itu punya vibes yang beda banget. Film horor Indonesia biasanya nggak jauh-jauh dari mistis, hantu lokal, sama tradisi yang bikin kita tuh keinget mitos-mitos zaman dulu. Kalau film horor Amerika tuh lebih fokus ke hal modern kayak serial killer, konflik sosial, atau mass sci-fi yang nyaramin banget. Tapi balik lagi, semuanya dipengaruhi sama budaya dan cara masing-masing negara menggambarkan ketakutannya. Indonesia yang masih kental sama kepercayaan mistis, wajar aja kalau filmnya banyak yang mengangkat tema-tema begitu. Sementara Amerika, mereka lebih sering bikin film horor yang ngerasa nyata buat kehidupan modern mereka. Jadi, menurut kalian lebih seru horor mistis lokal atau horor modern ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, sama subscribe buat support kita terus. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!